sarang Buya, waktu berada di pondok, dan insya Allah beliau akan membina selanjutnya untuk Jamiatul Qur'aniyah Al-Basyariah. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya acara pokok, yaitu yang pertama peringatan Isrokan dan Mi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tentunya dari acara ini mohon motivasi juga kepada kalau Muhtaram Bapak Kiai untuk para santri yang tentunya mereka sedang Isra juga, yang mudah-mudahan Isra sampai Mi'rajnya mereka selesai di pondok ini minimal mereka bisa tercapai cita-citanya seperti Pak Kiai di dalam masalah menyebarkan agama Islam sebagai generasi penerus. Amin Allah ya Rabbal. Yang ketiganya tentunya mohon doa juga kepada Pak Kiai bahwa kita pada hari Ahad Pak Kiai akan mulai menerima santri baru. Mohon doanya sekaligus mudah-mudahan Al-Basyariah diberi santri-santri yang banyak oleh Allah, diberi santri yang banyak, diberi santri yang soleh dan solehah, dan diberi santri yang betah. Itu saja mungkin tujuan daripada acara pada malam ini. Untuk selanjutnya sepenuhnya kami serahkan kepada yang berhormat Al-Mukarram Al-Muhtaram Abuya Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi MA untuk memberikan tausiahnya. Kami persilakan. Alhamdulillah. Biar gak ngantuk, kita salawat dulu bareng-bareng semuanya. Coba yang ngantuk digideg-gideg, yang ngantuk digibeng-gibeng gerak. Jangan ada yang nundutan. Ayo siapa yang nundutan? Digideg-gideg pula, digideg-gideg. Sholawat dikeraskan suaranya, ya. Jadi bareng-bareng semuanya dikeraskan suaranya. Siapa santri yang lagi lulutan? Bangun, ayo. Yang keras sholawatnya ya, biar hilang tuh setannya kabur. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Barang yang keras. Ya Rabbi ballighu al-wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sunnah. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. ارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم.
Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi gamshana binurih, ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi warzuqna syahadah, ya Rabbi hifdna bis sa'adah. Ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi wafi kulla mudhi. Ya Rabbi nakhzin bil mushaffa', ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa عطفة يا جيرة العالمين، يا مهينا الجود والكرم. Marhab ya Rasulullah, yang keras semuanya. Ya Rafi salamun alaik, wa daraji atfatan ya jiratal alamin, ya muhainal judi wal karam. Ulangi ya Rasul pelanan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika ayo maula kita agungkan Nabi kita dengan membaca salawat salam dan pujian-pujian kepadanya. Ya khairan man
sambil kita meminta syafaat Nabi agar terbuka keilmuan bagi kita semua. Waman wal ayatul kubra lil mu'tabin wa dengan niat mengagungkan Rasulullah, mengagungkan Isra Mi'rajnya, mengagungkan maulidnya, mengagungkan bulan Rajab. Ja'aita min harami ila harami sarani yadrufi kepada kekasihmu dan keluarganya, kabulkan doa kami semua, berikan futuh kepada kami dengan futuhnya para arifin, para aulia, para anbiya, para mursalin ya Rabb. Wa semoga Engkau jadikan kami sebaik-baiknya umatnya dan sebaik-baiknya hamba-Mu ya Rabb. Jagalah kami semua dari segala kejelekan zahir dan batin. Wa qaddamat jami'ul dengan keagungan Isra dan Mi'rajnya. Alhamdulillah segala dosa kami dan dosa keluarga kami, orang tua kami, leluhur kami, guru-guru kami, murid-murid kami ya Rabb, tutupi semua aibnya di dunia dan di akhirat. Wa anta taqtariqu sab'an
penuhilah jiwa kami dengan cahaya ilmu, cahaya keyakinan kami ya Allah, iman Islam dan ihsan kami ya Rabbi. ulama-ulama kami, wabil khusus sahibul fadilah, sesepuh-sesepuh dari pesantren Al-Basariyah ini dengan penuh kasih sayang dan keberkahan, penuh kenikmatan anugerah ya Rabb. Dari segala penyakit, jauhkan kami semua dari segala bala, dari segala musibah, dari segala fitnah, dari wabah. Angkatlah COVID dari muka bumi ini ya Allah secepatnya, lancarkan segala urusan kami ya Rabb. Kaifa tafuza biwaslin selamatkan kami dari semua makhluk-makhluk yang berniat jahat. Selamat kami dari jelek-jeleknya takdir. Di akhir hayat kami berikan husnul khatimah yang terbaik bagi kami semua ya Allah. Dengan para kekasih-Mu ya Allah di dunia, di barzah dan kelak di akhirat. Kumpulkan dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan anugerah kepada kami agar mata kami bisa sering memandangnya dengan penuh keridhaan darinya di dunia, di akhirat ya Allah. Wajalna miqdaru وعزني
masukkan kami semua ke surga-Mu, surga Firdaus A'la, bersamanya tanpa dipisah, tanpa azab, dengan syafaat beliau ya Allah. Bi'usran lana ma'asyaran Islami nidan inayati kami bersyukur kepada Engkau atas karunia iman dan Islam. Tetapkan iman dan Islam ya Allah di kami semua, sempurnakan ya Rabb. Allah, segala cita-cita kami yang baik di sisi-Mu dengan kebesaran kekasih-Mu Sayyidina Muhammad kabulkan ya Allah. Sampaikan kami kepada segala yang kami cita-citakan dari segala kebaikan kami dan akhirat kami ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak Buya yang Buya cintai dan Buya sayangi dan Buya doakan, yang Buya banggakan, yang Buya dambakan, wabil khusus para guru, para pendidik, para murabbi, para ulama, yang kita semua cintai, yang kita semua muliakan, wabil khusus Syekhuna, guru kita semua, Abuya hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa atala umrah fi sihah wal afiyah wa surur wa hubur wa ta'ah, dan keluarga besar beliau, al-fakir ilallah. Alhamdulillah pada saat ini mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga bisa hadir di tengah-tengah kalian semua dalam acara yang agung, acara yang suci, acara yang sakral, karena acara kita ini berhubungan dengan Allah. Acara kita ini terhubung kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segala yang terhubung kepada Allah, Zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, maka yang terhubung semua menjadi suci.
segala yang terhubung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang tersuci, maka segalanya menjadi suci. Segala yang terhubung kepada Allah yang maha agung, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, Rasul, hamba dan makhluk teragung, maka segalanya menjadi agung. Pahami oleh kita, ya. Kenapa ini disebut pengajian, disebut pengaosan? Pengaos, sabaraha pengaosna? Ya. Arti pengaosan teh aya harga. Majelis seperti ini disebutnya juga pengajian karena ada pengaji. Sabaraha pangajina pangaji teh pengaos. Pengaos teh harga nilai, ya. Bina Sunda mah di dalam bahasa Sunda sudah ditetapkan namanya juga oleh para ulama, namanya pangaosan. Ada lagi karyaan, ria eta mah. Meskipun habis ratusan juta, miliaran semuanya ria tetap. Beda dengan pangaosan. Meskipun yang keluar biayanya sedikit, waktunya sangat singkat, gitu kan? Tapi berharga. Nilainya tinggi, maka disebutnya pangaosan. Siapa yang rajin duduk di majelis pangaosan, maka dia akan menjadi orang yang bernilai tinggi di sisi Allah. Akan berharga, walaupun sudah terkubur tanah ribuan tahun, tetap akan berharga. Walaupun tidak memiliki uang sepeser pun, rumahnya gubuk, fakir, miskin, ya, tidak punya gelar, tidak punya jabatan dunia, ketika dia istiqomah rajin hadir dalam majelis pengaosan, tetap dirinya akan ada pengaosan, yakni dirinya akan ada hargaan, dirinya akan bernilai tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahda. Walaupun manusia banyak hartanya, jabatan dunianya tinggi, gelarnya berderet, ingat, sohor menurut manusia, tapi dia tidak mau hadir dalam majelis pengaosan, maka tidak ada harganya di dirinya sedikit pun. Fahami? Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alat untuk menjadikan manusia berharga hanya ada di dalam takwa, tidak ada dalam lainnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, ditegaskan oleh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi. Perhatikan firman Allah ini, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, indallah, bukan indan nas, bukan di sisi manusia, tapi indallah, di sisi Allah yang menciptakan semua manusia, yang menciptakan semua makhluk, semua alam semesta, yang merajainya, yang memilikinya mutlak. Yang termulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Jadi barometer kemuliaan hanya ada pada ketakwaan. Tidak ada dalam gelimang dunia, tidak ada dalam banyaknya duit, banyaknya harta,
Ingat, tidak ada dalam kecantikan dan ketampanan, tidak ada dalam kesohoran dan gelar dunia, tidak ada dalam jabatan dunia. Bagaimana tingginya pangkat Fir'aun di masanya, bagaimana kaya rayanya Qarun di masanya, tetap hina di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Dihinakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan apa yang dia banggakan di waktu di dunianya disirnakan bersama dengan kematiannya, maka sirnalah segala yang dibanggakan. Sia-sialah apa yang telah dikorbankan dengan susah payah siang dan malam ingin menghasilkan dunia, ingin punya jabatan yang tinggi. Tetap bersamaan dengan kematiannya sirnalah semua yang dijadikan cita-citanya. Apa nilai dunia di mata Allah Jalla Jalaluhu? Maka segala pemikiran, segala niat, segala pekerjaan, segala ucapan yang berkaitan dengan dunia semua dihinakan oleh Allah. Tidak ada nilai. Segala yang berkaitan dengan Allah dan dengan baginda Rasulullah SAW, baik pemikiran, niat, keyakinan, kecintaan, ta'zim, ketaatan, akhlak, pengamalan, ucapan, ingat, harta, benda, semuanya kalau dikaitkan dengan Allah, kalau dikaitkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segalanya akan menjadi agung karena berkaitan dengan yang agung. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dari semenjak menciptakan dunia sampai disirnakan lagi, Allah tidak memandangnya dengan pandangan kasih sayang, tidak memandangnya dengan pandangan cinta. Tidak ada nilainya. Makanya kita gak usah iri kepada mereka yang oleh Allah dikasih dunia yang banyak, tapi mereka tidak bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Urang tong kabita ku eta. Kenapa? Karena dunia itu di sisi Allah, di mata Allah tidak ada nilainya. Andai kata dunia ada nilainya di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberikan seteguk pun air kepada orang-orang yang tidak beriman. Pahami? Kenapa dunia kebanyakannya Allah berikan kepada mereka orang-orang yang tidak beriman? Karena justru dunia ini tidak ada harganya. Bisi urang kabita cerik balilihan aya tatangga teu iman ka pangeran, tara teu bisa takwa ka pangeran, tara ibadah ka pangeran, teu nyaho-nyaho acan ka pangeranana oge, tuluy urang kabita. Tong kabita kudu kabita mah kudu bisa takwa ka Allah. Maka Buya barusan begitu mau masuk ke sini melihat terpampang nama-nama wali-wali besar di pondok ini. Ini leluhurnya Buya, leluhurnya juga Buya di sini. Ada nama di sana Mabna Eyang Agung, Eyang Agung Zainal Arif radhiyallahu taala anhu. Insyaallah. Allah. Yang mana Eyang Agung adalah salah satu dari leluhur Buya di sini. Dia leluhur Buya kecil yang ini, ya. Itu Buya sepuh, ini Buya Anom, ya. Karena sama Buya dengan Buya sepuh dengan Buya Anom sama, satu keturunan sama. Eyang Agung Zainal Arif wali besar, beliau mempunyai putra dari istrinya
yang sebelum beliau hijrah ke Mahmud dulu di Singaparna, ya, melahirkan seorang putra yang jadi ulama, yang jadi wali besar, yang bernama Eyang Ta'zimuddin atau Ta'limuddin Cigonewah, di sini dekat makomnya, radhiyallahu anhu. Eyang Ta'zimuddin ini menikah dengan leluhur Buya yang ini, dan Buya juga yang namanya Eyang Arjibah. Eyang Arjibah ini punya kakak namanya Eyang Ampiyah. Eyang Ampiyah punya putra Eyang Mursifah. Eyang Mursifah punya putra Mama Eyang Bojong, Eyang Muhammad Hasan Mustawi Bojong, Bojong Mahmud. Eyang Bojong punya putra Mama Kiai Haji Ahmad Toha, ayah Buya ini, ayah Buya Anom ini, ya. Sementara dari Eyang Ta'zimuddin punya putra Eyang Zainal Alim Cikungkurak dan Eyang Amin Cigonewah, ayahnya Eyang Syafi'i Cijerah, dan Eyang Prabu, ya, Eyang Marzuki Cigonewah, ya, Eyang Talak, Eyang Sub dan yang lainnya, ya. Dari Eyang Zainal Alim Cikungkurak ke bawahnya adalah ke Abuya Sepuh di sini, ke besan Buya di sini. Nah, ini istrinya, ini besan Buya ini, ya. Nah, tapi mudaan Buya, mudaan Buya. Jadi kalau Eyang Ta'zimuddin, beliau putra Eyang Agung Zainal Arif, Eyang Agung, ke atasnya yaitu ke Eyang Pamijahan Syekh Abdul Muhyi. Kalau Eyang Arjibah, istrinya Eyang Zainal Arif, istrinya Eyang Ta'zimuddin, yaitu ke Eyang Dalam Haji Abdul Manap Mahmud. Ya, jadi Buya Sepuh guru kita di sini, ya, Masya Allah, jalurnya ada yang ke Eyang Agung, ke Eyang Pamijahan, ada yang ke Eyang Dalam Haji Abdul Manaf, yaitu ke Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon, radhiyallahu anhum ajma'in. Masya Allah. Begitu masuk tadi ke sini melihat terpampang nama-nama wali besar, yang mana mereka sekarang sudah terkubur di bawah tanah, namun kemuliaannya tidak pernah lenyap, keagungannya tidak pernah hilang. Pahami oleh kita, karomahnya terus berjalan, doa-doanya melimpah, keberkahannya melimpah kepada keluarganya, keturunannya sampai sekarang. Bahwa salah satu keberkahan daripada Eyang Agung dan Eyang Dalam, wujudnya pesantren ini, yang mana kalian bisa mengambil ilmu yang manfaat insya Allah, dan keberkahan cahaya dan asrar ini adalah tetesan daripada wali-wali besar. Paham? Tetesan daripada wali-wali besar. Kenapa mereka wali-wali Allah, walaupun sudah ratusan tahun dikubur di bawah tanah, tapi tetap mulia, tetap wali, tetap melimpahkan keberkahan? Karena di masa hidupnya mereka ahli ketakwaan. Ahli apa? Ahli ketakwaan. Siapa orang yang di dirinya sudah bersemayam ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka dia punya segalanya, walaupun tidak punya harta benda, walaupun tidak punya jabatan dunia, walaupun tidak punya gelar dunia, ingat, tapi dia punya segalanya. Pahami?
Kita tidak akan bertanya-tanya kepada Eyang Agung, Eyang Dalam sekolahnya sampai mana. Tidak akan bertanya-tanya gelar dunianya, apakah profesor, doktor, insinyur dan sebagainya. Kita nggak akan bertanya tentang itu, karena kita yakin ketakwaan adalah kemuliaan yang sejati dan hakiki. Faham? Faham tidak? Kalian semua hadir dalam majlis ilmu seperti ini, masuk ke pesantren ini untuk apa? Untuk menggali ilmu. Ilmu siapa? Ilmu Allah. Untuk apa? Untuk menjadi hamba yang takwa dengan ilmu Allah tersebut. Tanpa ilmu Allah tidak mungkin kita bisa dekat dengan Allah, tidak mungkin bisa mengenal Allah, tidak mungkin bisa ma'rifat kepada Allah. Karena cara untuk bisa kenal dengan Allah harus dengan ilmunya yang Allah ajarkan melalui Rasulnya. Untuk bisa meraih ridha Allah, cinta Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah, tidak bisa dengan banyak harta, tidak bisa dengan jabatan dunia, kecuali melalui ilmu Allah, lalu mengamalkan ilmu tersebut yang disebut dengan takwa. Siapa yang di dirinya tidak ada takwa yang bersemayam di dirinya, maka dia kehilangan segalanya, walaupun punya harta yang sangat banyak. Faham? Faham? Ingat, jangan salah menghubungkan hati kita, jangan salah menghubungkan niat kita, jangan salah menghubungkan pikiran kita, jangan salah menghubungkan pekerjaan kita, perbuatan kita, ucapan kita, pengelolaan harta kita, kekuasaan kita, gelar kita. Jangan salah di dalam menghubungkannya. Hubungkanlah kepada Allah agar bisa menjadi kekal segalanya, agar bisa menjadi mulia yang sejati dan hakiki, agar menjadi nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Walaupun kalian keluar dari sini, ingat, keluar dari pesantren Al-Basyariah ini, kalian menjadi orang miskin, namun kalian menjadi orang yang takwa kepada Allah. Artinya kalian memiliki segalanya. Fahami oleh kita, fahami oleh kita, faham? Jadi kalian hadir di pesantren untuk mencari ketakwaan. Bagaimana bisa menjadi hamba Allah yang takwa kepada Allah? Dengan ketakwaan itulah manusia bisa mengenal Allah, manusia bisa dekat dengan Allah. Siapa makhluk yang bisa dekat dengan Khaliqnya, itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Siapa makhluk yang bisa meraih cinta dan kasih sayang Khaliqnya Jalla Jalaluhu wahda, itulah kesuksesan yang sejatinya. Siapa makhluk yang bisa bertemu dengan Khaliqnya, itulah kebahagiaan dan kepangkatan yang paling puncak. Ketahuilah bahwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melambangkan keagungan yang paling puncak, melambangkan kebahagiaan yang paling puncak. Tidak ada kebahagiaan keagungan makhluk kecuali makhluk ini bisa bertemu dengan Khaliqnya. Itulah Isra, itulah Mi'raj. Karena diisrakan, dimi'rajkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati sekarang, yang kita agungkan ini. Tidak ada yang dimaksud dari Isra dan Mi'raj kecuali Nabi kita oleh Allah akan dipertemukan dengan Allah. Nabi kita diisrakan, dimi'rajkan itu diundang oleh Allah dengan segala penghormatan atas dasar kecintaan Allah kepada Nabi kita,
atas dasar sayangnya Allah kepada Nabi kita, atas dasar rindunya Allah kepada Nabi kita, dengan kekuasaan Allah dan kehendaknya diundanglah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di malam 27 Rajab. Setelah Nabi kita berdakwah selama 12 tahun di Makkah, menghadapi luka-likunya, Masya Allah, permasalahan dalam dakwah, sabar menerima segala kejelekan-kejelekan umat, dizalimi, dicaci, dimaki, difitnah, bahkan sahabatnya ada yang dibunuh, dimusuhi, diembargo, bahkan dari keluarga Nabi sendiri, tetangga Nabi, mereka tidak merasa cukup dengan orang-orang yang ada di Mekah, minta bantuan kepada kerajaan-kerajaan lain untuk memusuhi baginda Nabi besar Muhammad. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani keburukan umat tetap dengan kebaikan, tetap dengan senyum manis, tetap dengan menghubungkan silaturahmi, tetap dengan memberikan warna-warni kebaikan kepada mereka, tetap dengan mendoakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Tidak pernah lahir dari lisan Nabi, tidak pernah tercetus dari hati Nabi niat-niat yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk bagi mereka sedikit pun lah, tidak. Dihina, dicaci, dimaki, diperangi sampai berdarah kakinya waktu di Taif, sampai berdarah dan patah giginya waktu di perang Uhud. Apa doa Nabi bagi mereka yang memerangi, yang mendustakan beliau, yang sudah memfitnah beliau? Doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Ya Allah, andai kata mereka tahu kepada Engkau, kepada hakikat kebenaran, pasti mereka tidak mungkin mereka memerangi, tidak mungkin mereka membenci, tidak mungkin mereka berbuat seburuk itu. Allah benar apa yang Allah sebutkan di dalam Qur'annya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kepada semua manusia, semua bangsa jin, semua makhluk, kecuali engkau itu menjadi wujud kasih sayang kami kepada semua alam semesta. Allah fahami. Rasulullah SAW di dalam dakwahnya siang dan malam menghabiskan segala sesuatunya. Sudah 12 tahun di Makkah, semakin dimusuhi, semakin dizalimi, semakin dijepit oleh mereka, difitnah dengan berbagai cara. Tapi Rasulullah tetap sabar, Rasulullah tetap senyum manis, Rasulullah tetap berbuat kebaikan, membalas keburukan orang dengan kebaikan yang terbaik. Doa Rasulullah terus mengalir kepada mereka. Subhanallah. Begitu 12 tahun setelah ditinggal wafat oleh istrinya tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, yang menghabiskan segala harta bendanya, wanita terkaya menjadi wanita terfakir di Makkah karena seluruh hartanya dihabiskan dipakai perjuangan dakwah. Allah. Sampai wafat beliau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah wanita pertama dan terakhir yang mana Nabi tidak pernah menikah lagi. Ingat, di saat Sayyidatuna Khadijah menjadi istrinya, wafat Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, wafat paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menurut istilah kita orang Sunda, uwak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib.
yang membentengi, menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tahun tersebut disebut tahun hazan, yakni tahun kesedihan. Rasulullah SAW semakin dijepit oleh keluarga, oleh tetangga, oleh negara-negara lain, ya. Subhanallah. Apa yang terjadi? Karena kesabaran Nabi, Masya Allah, karena akhlak yang agung dari diri Nabi kepada mereka, Allah memberikan hadiah yang teristimewa kepada Nabi kita. Setahun lagi sebelum hijrah ke Madinah, Allah kasih hadiah apa? Adalah Allah mengundang Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke hadrat Allah, untuk bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah. Itu 1 tahun lagi sebelum hijrah ke Madinah. Allah, itulah balasan bagi sang kekasih yang sukses dalam menjalankan tugas mulianya dengan sebaik-baiknya akhlak. Allah. Padahal yang masuk Islam belum begitu banyak saat itu, masih ratusan yang masuk Islam. Di Madinah sudah ada yang masuk Islam juga belum banyak. Setelah selesai Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin didustakan lagi. Bahkan yang sudah beriman juga ada beberapa orang yang murtad lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Karena keyakinannya belum benar, keimanannya belum benar, sehingga menyikapi kejadian Nabi diisrakan, dimi'rajkan dalam perjalanan yang begitu jauh, tapi dalam waktu yang begitu singkat, akal mereka tidak menerima sehingga mereka mendustakan. Akhirnya mereka murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Namun imannya sahabat Nabi yang kokoh, keyakinannya yang sempurna, malah semakin mengagungkan baginda Rasulullah, semakin bangga menjadi umat Rasulullah, semakin yakin kepada kebesaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus berdakwah. Setelah 1 tahun dari diisrokan dan dimi'rajkan, orang Mekah sampai puncaknya merencanakan pembunuhan terhadap Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat semuanya, maka diperintahkanlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan membayar, ya, penunjuk jalan ke jalan tikus ke Madinah, istilahnya jalan tikus, ya, yang mana penunjuk jalannya siapa namanya? Siapa? Waktu hijrah ke Madinah penunjuk jalannya siapa? Hah? Nah, ketahuan nih, ngajinya HS. Penunjuk jalannya adalah Abdullah bin Uraiqid. Siapa? Abdullah bin Uraiqid. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menggaji Amir bin Fuhairah untuk mengurus kekayaannya dan keluarganya, mengatur strategi, ya. Setelahnya berangkatlah beliau Rasulullah SAW keluar dari Makkah di malam Senin, turun dari Gua Thur,
Setelah 3 hari 3 malam beliau sembunyi di sana atas perintah Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan terjadi mukjizat di sana. Setelah dikepung gunung tersebut, semua orang Makkah naik ke gunung tersebut. Pas sampai ke Gua Thur, lubang gua yang mana Rasulullah SAW berdua di dalamnya, kalau saja mengangkatkan wajahnya ke atas kan, kakinya jengkek sedikit dari bawah pasti kelihatan, karena guhanya bukan gua seperti gua pemijahan, bukan, cuma ada batu seperti batok kura-kura, batu seperti batok kura-kura, tidak bisa berdiri di dalam gua tersebut. Sekarang bisa agak berdiri sekarang karena digali kan, tapi asalnya nggak bisa berdiri. Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu menciptakan sarang laba-laba. Yang sarang laba-laba ini seolah laba-laba ini laba-laba yang sudah bertahun-tahun, dan lalu di sana ada merpati yang Allah ciptakan sedang mengerami telurnya. Subhanallah. Begitu orang-orang kafir melihat ke pintu Gua Thur, tinggal itu yang belum dicek, yang lainnya sudah diperiksa semuanya. Begitu lihat itu pintu gua yang kecil gitu kan, yang kecil tertutup dengan sarang laba-laba, dan di sana ada merpati, sehingga timbul dalam pemikirannya tidak mungkin Muhammad dan Abu Bakar ada di dalam. Kalau ada pasti robek itu sarang laba-laba, pasti itu merpatinya lari. Allah. Akhirnya mereka kembali lagi. Selamatlah Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu turunlah di malam Senin, sehingga malam Senin ini punya keistimewaan. Ingat, bagi baginda Rasulullah SAW dan sejarah besar bagi kita umat Islam, sehingga hari Senin oleh Nabi disaumi, dan hari Senin oleh Nabi semua umatnya diperintahkan agar mensaumi hari Senin, tiap hari Senin. Kenapa? Karena di hari Seninlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, seperti di dalam riwayat Sahih Muslim dan di dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang sebab Nabi saum setiap hari Senin, Nabi menjawab, "Laka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan di hari tersebut. Sehingga Nabi sendiri mengagungkan dan selalu mengingat dan mensyukuri kelahirannya dengan cara saum setiap hari Senin, dan kita umatnya diperintahkan saum semuanya agar kita selalu mengingat kepada hebatnya, besarnya anugerah kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, dan agar mengagungkannya semuanya dengan saum setiap hari Senin. Dan ingat bahwa di hari Senin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Di Gua Hira, di Gunung Nur, turun ayat pertama, surat pertama Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terjadi pada malam Senin dalam usia Nabi 40 tahun. Ketahuilah bahwa di malam Senin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kado teristimewa dari Allah, diundang oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Allah, untuk bisa melihat Allah Jalla Jalaluhu wahda, yaitu Isra dan Mi'raj pada malam Senin dalam usia Nabi ya, kurang lebih 52 tahun. Karena 1 tahun lagi ke Madinah, hijrah ke Madinah, dan di Madinah Rasulullah SAW 10 tahun berdakwah sampai wafat.
Sehingga total usia Rasulullah SAW dalam dakwah 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di mana? Di Madinah. Jadi sekarang peringatan Isra Mi'raj Nabi itu yang ke 1443 tahun. Kenapa? 1443 karena ditambah 1 tahun. 1442 itu dari hijrah. Adapun dari diisrokan tambahin 1 tahun karena diisrokan 1 tahun sebelum hijrah. Paham? Jadi peringatan Isra Mi'raj Nabi ke 1443 sampai saat ini. Setengah dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW sudah dikasih kado teragung, yaitu diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah. Allah. Pahami oleh kita semua, hayati oleh kita semua. Ini Isra Mi'raj ini kado hadiah yang tidak Allah berikan kepada semua makhluknya, tidak sebelumnya dan tidak akan Allah berikan lagi kepada siapapun setelahnya. Hanya kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi kebanggaan kita, ini menjadi kebahagiaan kita, ini menjadi kemuliaan kita sebagai umatnya. Maka kita memperingati, mengagungkan Isra Mi'raj. Di sisi lain ada makna syukur terhadap anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita, karena diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kembali kepada yang tadi, bahwa Isra Mi'raj ini sebagai lambang keagungan yang paling puncak, lambang kebahagiaan yang paling puncak. Puncaknya keagungan makhluk, kebahagiaan makhluk ketika bisa bertemu dengan Allah, ketika bisa bertemu dengan Allah, ketika bisa dekat dengan Allah. Maka Allah dan Nabi kita menyuruh agar kita bertakwa kepada Allah, agar kita agung, bukan agar kita hina, agar kita bahagia, bukan agar kita stres, bukan agar kita galau, bukan agar kita hina, bukan agar kita sedih lah, agar kita senang, agar kita tenang, agar kita bahagia, agar kita mulia selama-lamanya walaupun jasad kita sudah terkubur ribuan tahun. Lihat para wali Allah yang sudah terkubur ratusan tahun, ribuan tahun. Lihat para nabi Allah, mereka tetap agung, mereka tetap wangi. Karena apa? Karena ketakwaannya kepada Allah, kedekatannya dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Disinilah perlunya kita banyak mengingat Allah. Disinilah perlunya kita harus belajar taqarrub, mendekatkan hati kita kepada Allah. Paham? Masuk pesantren untuk menjadi orang dekat Allah. Bayangkan orang dekat presiden, orang dekat jenderal, orang dekat miliarder, orang dekat penguasa. Coba bandingkan dengan orang dekat Allah. Jadi taqarrub itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Agar apa? Ya agar dekat. Mendekat itu agar dekat. Emang kalau dekat gimana? Kalau kita sudah dekat dengan Allah, sudah, di sanalah puncaknya kemuliaan, di sanalah puncaknya kebahagiaan. Semoga kita melalui majelis seperti ini didekatkan oleh Allah kepadanya. Hati kita dima'rifatkan oleh Allah kepadanya. Kita ada dalam wilayah kecintaannya, kita ada dalam daerah kasih sayangnya,
kita ada dalam lingkungan ridhonya dan keberkahannya, petunjuknya dan pertolongannya, sampai kita menghadap Allah di kemudian hari. Semoga kita bertemu dengan Allah. Ingat, ini tujuan ya daripada majelis yang agung ini. Cita-cita yang harus kita bangun yang tertinggi adalah bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah, bagaimana kita bisa melihat zat Allah, bagaimana bisa dekat dengan Allah, bagaimana bisa meraih cintanya Allah, sayangnya, ridhonya, ampunan, surganya. Itu puncaknya, itu puncaknya, itu puncaknya. Supaya kita ini jangan salah ya, bahwa hadir di pesantren ini jangan salah ya. Jangan salah niat. Bertahun-tahun kita pesantren di sini, apa sih cita-cita saya? Ingat, jangan sampai cita-cita kita digantungkan kepada sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali. Cita-cita saya pesantren di Al-Basyariah ingin menjadi orang terkaya. Waduh, kaya apa? Ingin menjadi orang terkaya dengan limpahan harta benda. Lalu setelah itu kamu mau hidup selamanya atau mau mati? Ya mati. Kalau sudah mati, adakah kekayaanmu yang kira-kira bisa kamu bawa? Saya cita-cita ingin menjadi orang nomor 1 di dunia, punya jabatan tertinggi. Lalu apakah kamu akan abadi dalam hidupmu di dunia? Tidak. Setelah itu kamu mati. Setelah mati, apa manfaat jabatanmu yang tinggi itu? Tidak ada. Saya ingin menjadi orang yang paling sakti, paling gagah di muka bumi. Saya ingin menjadi orang yang paling tampan. Nah, sebentar lagi peot. Rambutmu berubah dari hitam menjadi putih. Gigimu muruluk. Hah? Semuanya. Ingat. Dan kegagahanmu akan sirna. Kalau kamu mati, hilanglah segalanya. Lalu setelah itu apa yang kamu dapatkan? Tidak ada. Semua manusia akan mati. Setelah mati tidak ada yang bisa mendapatkan apa yang dicita-citakannya di waktu di dunia. Karena cita-citanya adalah dunia. Sementara dunia pasti akan ditinggalkan. Karena salah cita-citanya, sehingga mereka tidak punya masa depan. Masa depan mereka hanyalah sampai mati. Orang yang beriman diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW agar cita-citanya adalah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, kekayaan nanti di akhirat kelak, dalam kehidupan yang abadi. Pahami? Sehingga orang yang beriman masa depannya adalah surga, masa depannya adalah bertemu dengan Allah di surga, masa depannya adalah berkumpul dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para kekasih Allah, para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam di surga, dengan para wali-wali Allah, para ulama, para syuhada, para solehin dan mukminin mukminat di surga, dalam kenikmatan yang sempurna. Segala keinginan hawa nafsu dipenuhi oleh Allah. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladul ayun. Ingat, segala keinginan hawa nafsu di surga semuanya dipenuhi oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Allah. Orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak punya masa depan. Hanya orang yang berimanlah yang punya masa depan. Orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak punya cita-cita yang tinggi. Hanya orang-orang yang berimanlah yang punya cita-cita yang tinggi. Faham tidak?
Karena cita-cita orang-orang yang tidak beriman tetap dunia dan dunia, dunia dan dunia, sementara dunia akan dia tinggalkan. Lalu apa arti apa yang dia cita-citakan? Apa arti dari segala pengorbanannya? Apa arti dari segala peras keringat banting tulangnya? Apa artinya? Kalau ternyata dalam waktu yang singkat di dunia semuanya ditinggalkan, sirna sia-sia. Allah. Jadi kalian masuk pesantren dididik oleh para ulama-ulama, guru-guru kita, agar kita punya cita-cita yang tinggi, punya masa depan yang gemilang. Eces itu jelas. Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, ya sudahlah, ya sudahlah. Kalau sudah jelas, diawali tadi dengan salawat, kita akhiri dengan salawat, ya. Tapi tadi diawali dengan salawat sambil duduk, kita sekarang sambil berdiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Ayo berdiri. Ya Nabi salam 'alaika, ya Rasul salam yang keras, yang keras. Allah ya Nabi الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون ونصر وسرور قد تجدد. واستقيموا بجماله فقبير حسن تفرد. Yang keras. Salam alaika ya Habib. بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتيت عطاء جمع الفخر المؤبد.
Habibullah. Ya Rasulullah, anta babullah lam yakun babul ghairuk, isma' lana ya Rasulullah.
وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه آمين يا رب العالمين. اللهم إنا قد حضرنا هذا المجلس العظيم تعظيما وتكريما لحبيبك المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولمقامه العظيم إذ أسريت به وعرجت به يا الله. اللهم بحرمته وبحرمة آل بيته الكرام حفظنا يا الله واحفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة وارفع درجاتنا ودرجاتهم في أعلى الدرجات واغفر ذنوبنا وذنوبهم واستر عيوبنا وعيوبهم واستجب لنا دعواتنا ودعواتهم يا رب. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Sekian yang bisa Buya sampaikan, mohon maaf ya dari segala kekhilafan dan kekurangannya, semoga dikabul segala doa-doa kita insyaallah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat.